Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bintang Yulius Tumorang dengan nomor NIM 1020225005. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistik inferensial yang diaplikasikan dalam bidang kesehatan atau SPSS. Uji independen adalah yaitu digunakan untuk membandingkan dua pengukuran berpasangan pada subjek yang sama. Pengaruh model edukasi ketika profesional RMIK terdapat pengetahuan 10 mahasiswa dengan pengukuran pretest dan post-test pada subjek yang sama. Kemudian, uji normalitas untuk t-test independen atau Shapiro-Wilk. Urutkan nilai selisih, gunakan koefisien Shapiro-Wilk untuk N sama dengan 10. Kemudian perhitungan ringkas seperti pada contoh menghasilkan B kuadrat, D, W sama dengan B kuadrat per D. Interpretasinya jika sig lebih besar dari 0,05 distribusi normal. Hasil W dan sig Shapiro-Wilk menunjukkan data berdistribusi normal sehingga uji t-test dependen dapat digunakan. Perhitungan statistik uji t-test dependen atau yang manual. Langkah-langkahnya yang pertama, hitung varians selisih D, kemudian standar deviasi selisih ST, kemudian standar error SE, kemudian nilai T-nya, dan interpretasinya, nilai T yang besar menunjukkan perbedaan bermakna antara pretest dan posttest jika P lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya, prosedur singkat di SPSS, masukkan variabel pretest dan posttest di data view, analyze, compare means, period samples t-test, kemudian masukkan pasangan variabel, eksekusi, periksa table t-test of normality, dan table period samples test untuk melihat nilai T, DF, dan sig-nya. Jika sig lebih kecil dari 0,5, maka ditolak atau tolak HO. Kemudian uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon atau Signed Rank adalah alternatif non-parametrik untuk uji T berpasangan. Digunakan ketika selisih tidak berdistribusi normal. Pada kasus pengaruh pelatihan meditasi pada skor stres 10 karyawan atau skala 1-50 diukur pretest dan posttest. Selisih D dihitung dan dilakukan rankingan nilai mutlaknya. Kemudian dalam data contoh selisih atau D min 2, min 10, min 12, min 3, 5, min 10, min 9, min 11, min 11, min 10, min 2, nilai mutlak dan ranking dihitung untuk menetapkan W. Kapan digunakan? Digunakan bila uji normalitas menunjukkan distribusi tidak normal atau sig lebih kecil 0,05 pada Shapiro-Wilk. Kemudian perhitungan Wilcoxon, yang pertama urutkan selisih XI dari terkecil ke terbesar. Kemudian hitung rata-rata X bar, kemudian jumlah kuadrat deviasi, hitung nilai B menggunakan koefisien AI, kemudian menghitung selisih ujungnya, kemudian B kuadrat per SS, kemudian interpretasinya itu berdasarkan W dan sig-nya data dianggap tidak berdistribusi normal sehingga uji Wilcoxon tepat. Dalam SPSS, masuk ke variabel view, buat pretest dan posttest, kemudian data view, masukkan skor pretest dan posttest, analyze non-parametric text, test, kemudian legacy dialogues, kemudian related samples, pilih Wilcoxon, baru klik OK. Interpretasi outputnya, table test of normality atau Shapiro-Wilk, sig-nya lebih kecil dari 0,05 itu pilih Wilcoxon. Pada output Wilcoxon, negative rank sama dengan 10. Semuanya turun. Kemudian positive rank sama dengan 0. Tice-nya sama dengan 0. Nilai Z sama dengan min 2,814. Sim-nya atau sig-nya sama dengan 0,005 lebih kecil dari 0,05. Berarti HO ditolak. Kesimpulan terapi menurunkan kecemasan secara signifikan. Kesimpulan dan rekomendasi. Proses pemilihan uji didasarkan pada asumsi normalitas. Jika data selisih normal digunakan uji t-test dependen,
Jika tidak normal, digunakan uji Wilcoxon. Kemudian contoh demonstratifnya, modul edukasi menunjukkan perbedaan signifikan dengan T sama dengan 15.396. Kemudian pelatihan atau terapi menunjukkan penurunan signifikan pada skor kecemasan dengan Wilcoxon. Z sama dengan min 2,814. Value-nya sama dengan 0,05. Kemudian rekomendasi praktisnya, selalu lakukan uji normalitas terlebih dahulu. Laporkan statistik lengkap dan dokumentasikan langkah SPSS untuk reproduksibilitas. Yang pertama, dokumentasi, simpan output SPSS, sertakan tabel normalitas dan hasil uji utama. Kemudian pelaporan, laporkan nilai deskriptif dan inferensial lengkap beserta interpretasi klinis. Yang ketiga, perbaikan. Jika asumsi tidak terpenuhi, pertimbangkan transformasi data atau metode non-parametriknya. Selanjutnya, kita akan membahas soal latihan. Soal yang pertama, jika seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas seorang program edukasi gizi terhadap pengetahuan ibu hamil sebanyak 20. Kemudian diberikan tes sebelum penyuluhan dan setelah penyuluhan. Hasil uji normalitas Shapiro-Wilk terhadap nilai selisih menunjukkan sig sama dengan 0,214. Uji statistik yang paling tepat digunakan adalah A. Uji chi-square, B. Uji Mann-Whitney, C. Uji Wilcoxon, kemudian yang D. Uji titas dependen, E. Uji Kruskal-Wallis. Jawabannya adalah D. Uji titas dependen. Kenapa? Karena penelitian menggunakan dua pengukuran pada subjek yang sama, pretest dan posttest, sehingga termasuk pada data yang berpasangan. Karena hasil uji normalitas menunjukkan sig lebih besar dari 0,05, maka data selisih berdistribusi normal, sehingga digunakan uji t-test dependen atau paired sample t-test. Yang kedua, seorang psikolog meneliti pengaruh terapi relaksasi terhadap tingkat stres pada 15 pasien. Skor stres diukur sebelum dan sesudah terapi. Hasil uji normalitas Shapiro-Wilk menunjukkan sig sama dengan 0,012. Metode analisis yang paling tepat adalah A. Uji person product moment, B. Uji t-test dependen, C. Uji ANOVA, D. Uji Wilcoxon, E. Uji regresi. Jawabannya adalah, baik saya ulangi, jawabannya itu adalah D. Uji Wilcoxon. Karena data berasal dari pengukuran yang sama sebelum dan sesudah terapi. Maka datanya berpasangan, namun hasil normalitas menunjukkan sig lebih kecil dari 0,05, sehingga data tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu digunakan uji Wilcoxon sebagai alternatif non-parametrik dari uji titas berpasangan. Yang ketiga adalah seorang dokter setelah dilakukan uji titas dependen di SPSS diperoleh hasil T itu sama dengan 15.396, sig sama dengan 0,00. Kesimpulan yang paling tepat adalah A. Tidak terdapat perbedaan antara nilai pretest dan posttest. B. Modul pembelajaran tidak berpengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa. C. Terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest. D. Data tidak memenuhi asumsi normalitas. E. Penelitian harus menggunakan uji Wilcoxon. Apa jawabannya? Yaitu C. Karena terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest. Karena pada uji t-test dependen, jika sig lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak. Nilai signifikan 0,0000 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara nilai sebelum dan sesudah perlakuan. Dengan demikian, modul pembelajaran memberikan pengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa. Sekian materi yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam tutur kata dan bahasa saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.